Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar program Magister Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini saya melanjutkan tentang teori sosial pembangunan. Kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu tentang modernisasi ya. Tentunya materi yang saya sampaikan singkat, belum mencakup semua materi yang harus kalian pahami. Itu hanya sebagai stimulus dari saya ya sebagai dosen atau pemberi materi pada kalian ya, karena materi ini bukan hanya dari saya, tentu ada dari beberapa teman saya yang juga akan memberikan materi-materi lain pengayaan terkait dengan kuliah yang kita pelajari ya. Modernisasi sudah kita bahas sekilas pintas ya, kalian bisa baca lebih lanjut melalui buku-buku yang sudah kita sepakati ya. Boleh buku-buku lain ya kalian untuk menambah pemahaman. Kemudian 2 minggu yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana antonim dari modernisasi adalah dependensi ya. Dependensi adalah semacam kritikan terhadap teori-teori modernisasi. Tentu akarnya adalah dari Marxis ya. Maka pemahaman teori-teori Marxis itu sangat penting bagi kalian, terutama pelajar ilmu sosial, apapun itu, apakah politik, apakah hukum, apakah ekonomi. Pokoknya dalam rumpun ilmu sosial, Marxis adalah semacam the queen of social sciences-nya ya. Jadi ratu ilmu sosialnya itu dari Marxis. Kalian harus paham itu. Walaupun nanti Marxis itu banyak varian-varian. Termasuk dependensi adalah variansi adalah dari Marxis neo-Marxis ya. Karena dia mengkritik tentang modernisasi. Pada sesi pagi ini saya akan menceritakan lanjutan dari materi kita ya, mungkin ini materi yang terakhir atau sebelum ini masih ada lagi nanti ya, kita lihat perkembangannya, yaitu teori tentang sistem dunia. Teori sistem dunia tentu variannya tetap masih Marxis ya, yang diketengahkan oleh Immanuel Wallerstein ya. teori ini penting ya kalian pahami, karena mengkritik tentang teori-teori modernisasi juga, tetapi dia juga memadukan antara modernisasi dengan dependensi, karena tidak ada dunia ini dua kutub seperti itu menurut beliau ya, pasti ada kolaborasi. Kalau di dalam teori sosiologi ada penggabungan makro mikro itu oleh Anthony Giddens ya, tentang strukturasi dalam bukunya The Constitution of Society. Itu kalian bisa pelajari lebih lanjut di dalam teori-teori Giddens. Jadi teori sistem dunia ini adalah melihat bahwa munculnya negara-negara baru ya, negara-negara pinggiran. Jadi Immanuel Wallerstein itu melihat bahwa di dunia ini ada negara pusat ya, negara inti, kemudian ada negara semi pinggiran, kemudian ada negara pinggiran, negara periferi gitu ya. Jadi dulu negara pusat itu sebelum Perang Dunia Pertama itu di Eropa Barat kebanyakan, misalnya Inggris, ya, Perancis, Belanda, itu semacam pusat peradaban katakanlah seperti itu ya, adalah di negara-negara itu. Tapi bergeser ya, kemudian setelah Perang Dunia Kedua munculnya negara pusat itu Amerika. Negara pusat itu Amerika, jadi negara-negara yang di Eropa Barat itu karena terjadi peperangan setelah Perang Dunia Kedua ya, mereka mulai meredup. Muncul sekarang negara pusat itu adalah Amerika gitu. Nah, kemudian negara-negara pinggirannya siapa? Negara-negara pinggirannya itu ya negara-negara yang baru merdeka ya, terutama di Asia dan Afrika. Itu negara-negara yang pinggiran. Itu menurut
Emanuel Wallerstein itu seperti itu. Jadi negara itu up and down ya, negara itu turun naik ya. Seperti iman kita juga turun naik ya. Jadi tidak ada yang terus naik progresif linear terus, tidak gitu. Kita ini turun naik gitu. Hidup ini seperti itu. Jadi negara juga seperti itu menurut Emanuel Wallerstein. Tidak ada negara pinggiran, pusat, ya, kemudian setengah pinggiran itu permanen, tidak, turun naik. Nah itu terlihat gitu. Bahkan sekarang ini justru muncul lagi negara, kalau kita lihat di situasi sekarang ya, negara-negara yang dulu setelah Perang Dunia Kedua Amerika sebagai negara pusat, sekarang udah mulai meredup Amerika, karena Amerika juga mengalami krisis-krisis ya. Kita tahu tahun 2008 Amerika mengalami krisis yang luar biasa sehingga Lehman Brothers pun rontok ya. Kemudian sekarang Amerika pun udah mulai berhutang ya. Muncul negara-negara baru yang menjadi pusat sekarang, katakanlah misalnya Cina ya, Jepang gitu. Bahkan India pun sekarang sudah mulai naik secara teknologi ya. Kecuali sekarang mungkin ada masalah tentang virus ya, corona ya, COVID-19 seperti itu. Jadi negara itu tidak permanen ya, terus-terusan menjadi pusat. Nah, dulu negara-negara itu kecil-kecil ya. Kita ingat di Indonesia ya, ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil-kecil seperti itu. Ya, kemudian negara pun seperti itu ya. Negara dulu sifatnya ya kekuasaan masing-masing sendiri-sendiri, tapi dengan adanya kepentingan, kemudian kesamaan vested interest yang sama, mereka menggabungkan diri. Seperti kita kenal ada negara G7 misalnya kan, itu negara-negara maju seperti itu. Kemudian negara selatan-selatan, bahkan kita di ASEAN pun ada terkelompok ya. Jadi negara ASEAN membuat kelompok seperti itu. Jadi negara tidak bisa mandiri lagi secara ekonomi sendiri-sendiri, kita harus tergabung dengan yang lain-lain. Dalam masuk ke era globalisasi gitu, merupakan sistem dunia. Bahkan mata uang pun seperti itu di Eropa, misalnya ada euro gitu. Padahal di Eropa tuh banyak negara di Eropa itu, tapi mereka menyepakati satu mata uang yang sama misalnya. Nah ini sehingga menimbulkan dinamika di dalam percaturan politik ya, percaturan ekonomi dunia. Jadi dunia ini tidak bisa lagi sendiri-sendiri ya. Di sana ada masalah, kita akan terkena imbas gitu. Di sana ada krisis ekonomi, kita terdampak juga krisis ekonomi. Tidak ada yang steril satu dengan yang lain gitu. Nah ini juga kita lihat bahwa negara-negara pun seperti itu. Negara-negara juga tidak selamanya mengalami ekonomi yang naik terus ya. Kita turun naik gitu. Jadi sistem dunia itu melihat pembangunan ekonomi tidak bisa dilihat secara gradual ya, tapi harus dilihat secara holistik. Itu ya. Kalian bisa lihat ini sudah 8 menit. Jadi negara seperti itu, kemudian bagaimana caranya supaya kita negara itu naik ke negara pusat gitu, bukan lagi di pinggir gitu. Nah kita hampir sama dengan teori-teori, maka Emanuel Wallerstein ini termasuk aliran Marxis ya. Negara-negara yang tadinya di negara katakanlah pinggiran atau periferi, supaya bisa masuk ke semi pinggiran atau misalnya menjadi pusat, itu harus mandiri ya. Tidak bisa tergantung pada yang lain ya. Walaupun sistem dunia sudah mengarahkan pada globalisasi seperti itu ya, tapi kita harus punya bargaining power di situ supaya kita bisa mandiri secara ekonomi, mandiri secara teknologi dan lain-lain. Kita lihat seperti Cina ya, mereka sudah mandiri, dia bisa menciptakan berbagai teknologi seperti itu, tidak tergantung pada hal-hal yang lain. Kalau kita misalnya masih banyak utang, tidak mandiri, semua barang impor segala macam, ada gejolak di luar sana, kita akan terkena imbas. Tapi kalau kita mandiri, kita bisa swasembada atau
swadaya sendiri dalam hal teknologi dan lain-lain, kita tidak tergantung seperti itu. Jadi menurut Immanuel Wallerstein itu sama ya dengan kalau kita belajar teori sosiologi modern kemarin ya, aliran-aliran neo-Marxis, intinya adalah kita harus memperbaiki kita diri sendiri. Tidak salah kalau Soekarno mengatakan dulu kita harus berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri, atau mandi sendiri. Artinya kita bisa berdaya seperti itu. Jadi teori sistem dunia ini memadukan antara modernisasi dengan dependensi ya. Nah, sampai di sini dulu, ini udah waktu 10 menit lebih ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya tentang teori ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan konteks pembangunan di Indonesia? Ini banyak contoh-contoh sebetulnya, tapi mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut melalui live show ya, lebih apa namanya? Lebih cair, karena kalau seperti ini saya monolog seperti ini saya susah menceritakannya ya. Mudah-mudahan cepat berlalu COVID-19 ini dan kita bisa berlanjut lagi diskusi-diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.